Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dr. Pua. Kali ini ngobrol sehat kita menjawab salah satu pertanyaan daripada sahabat sehat saya yang menulis di kolom chat mengenai apa? Dokter, usia berapakah menopause itu yang normal? Ya, jadi semua kita wanita, baik yang sekarang masih remaja, usia reproduksi, atau yang sudah usia sekitar 45 ke atas, bahkan 50-an begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap wanita pasti akan mengalami apa itu yang disebut menopause. Nah, dari katanya saja, menopause, pause itu kan artinya berhenti. Menstruasinya berhenti, gitu kan? Nah, tapi para sahabat sehat, perlu saya ulangi lagi biar kita ingat, walaupun sudah pernah saya tayangkan di dalam tayangan yang lalu, bahwa usia menopause itu ya memang bervariasi, ya, tidak sama antara satu wanita dengan yang lain. Per definisi, ya, secara definisi menopause itu kalau sudah tidak haid selama 12 bulan berturut-turut. Ya, jadi kalau misalkan sahabat sehat saya nih tidak haid 3 bulan, terus haid lagi. Atau mungkin bahkan sudah nggak haid 6 bulan, dokter kok tiba-tiba haid lagi. Itu artinya belum menopause ya, masih menjelang ya, perimenopause. Oke, kita lanjutkan ngobrol kita mengenai itu tadi ya, umur berapa sih dokter yang normal? Memang dikatakan kisaran umurnya antara 45 sampai 55 tahun. Tapi berdasarkan penelitian saya pada waktu saya mengambil jenjang program spesialis ya tahun 2000-an yang lalu, itu ketemu angka khususnya di Kota Malang ini berdasarkan penelitian saya dengan sampel cukup besar sekitar 5.000, itu adalah usia 51 tahun plus minus 3. Jadi maksud saya mulai 48 sampai dengan 54 kan ya, 51 plus minus 3. Nah, kalau Anda bertanya, dokter, tadi dikatakan berbeda-beda. Ya, betul berbeda-beda. Seperti saya, menopausnya dulu usia 51 tahun. Tapi yang mulai udah kacau, siklus haidnya tidak teratur, datangnya kadang datang, kadang enggak, begitu datang banjir begitu, itu sudah saya alami sejak usia saya 46 tahun. Nah, bayangin 46 sampai 51 berarti 5 tahun kan ya mengalami apa yang disebut dengan gejala-gejala perimenopause atau istilah kedokterannya klimakterium. Jadi untuk menjawab tadi sudah ya, jadi usianya bisa mulai dari 45 sampai 55. 51 itu yang berdasarkan penelitian saya. Nah, sekarang tentu ada yang bertanya, apa saja dokter yang mempengaruhi usia ini? Kok ada orang umur 48 sudah menopause, sebaliknya ada yang sampai umur 55 baru menopause. Nah, ya, jadi kita harus tahu nih, apa saja faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama tentunya faktor genetik. Genetik maksud saya keturunan ya. Katakanlah ibu kita dulu usia berapa, kemudian kita nanti usia berapa. Walaupun ini tidak menurun secara langsung. Jadi saya contohkan ibu saya almarhum dulu, beliau menopause dini, usia 43 tahun sudah menopause karena ada faktor tertentu nih. Nanti kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi ya. Jadi bapak saya meninggal usia masih muda, 46 tahun setengah. Ibu saya usia 43 tahun karena faktor stres, karena faktor namanya juga ditinggal suami dengan ditinggali anak 4 masih kecil-kecil ya waktu itu ya. Nah, itu juga mempengaruhi sehingga terjadi menopause dini. Nah, ada lagi yang bertanya, dokter usia menopause dini berapa? Secara definisi memang usia menopause kurang atau sekitar usia 40 itu sudah dikategorikan menopause dini. Jadi seperti ibu saya 43 tahun pun termasuk kategori ini. Nah, tapi para sahabat sehat, selain tadi saya katakan faktor genetik ya, yang mempengaruhi juga adalah usia pertama kali Anda haid itu umur berapa. Jadi misalnya, saya dulu dokter SD kelas 5 itu sudah haid, berarti umur saya masih 10 atau 11 tahun. Dibandingkan dengan saya dokter baru mens saat SMP kelas 3, usia 15 tahun. Beda. Jadi semakin awal kita mengalami menstruasi, bisa juga menopausnya lebih dini dibandingkan dengan teman sebaya kita yang
menstruasinya lebih lambat. Paham ya? Jadi sekali lagi, faktor genetik, faktor usia pertama kali haid berapa, ini mempengaruhi. Nah, yang tidak kalah penting yang mempengaruhi usia menopause adalah gaya hidup. Gaya hidup termasuk pola diet. Kalau senang makan makanan yang tinggi karbo, yang golongan fast food, junk food, itu tidak bagus, menyebabkan bisa menopausnya lebih dini. Itu yang pola diet. Kemudian ada lagi apa? Misalkan merokok, alkohol, itu pun mempengaruhi, bisa menyebabkan menopause lebih dini. Ya. Kemudian selain makan, selain tadi rokok, alkohol, juga ini namanya juga gaya hidup, pola hidup yang jarang berolahraga. Nah ya, ini olahraga penting nih. Ini mempengaruhi juga usia menopause. Kemudian yang senang begadang, jadi kurang istirahat, ini pun mempengaruhi. Kemudian yang tidak kalah penting juga riwayat KB. Nah ini para sahabat sehat, kalau Anda menggunakan KB hormonal, sudah bertahun-tahun tidak haid, kadang-kadang nggak tahu kapan nih sebetulnya menopausnya, tahu-tahu bablas. Maksudnya bablas itu lanjut gitu. Jadi karena KB suntik katakanlah 10 tahun dokter saya nggak pernah haid, tapi tahu-tahu sekarang usia saya udah 45, ini udah menopause belum? Nah, jadi itu pengaruh juga. Jadi karena tidak tahu kapan tanggal berhentinya ya. Kemudian selain riwayat KB yang mempengaruhi adalah kondisi kesehatan. Sakit tertentu, diabetes, katakanlah hipertiroid, kemudian katakanlah kanker, Anda menjalani kemoterapi, ini pun mempengaruhi. Ibu-ibu yang menjalani kemoterapi akan mengalami menopause lebih dini. Ya, jadi sekali lagi kondisi kesehatan juga mempengaruhi usia menopause. Kemudian yang tidak kalah penting tadi sudah saya katakan sudah ya, diabetes sudah, hipertiroid, apa autoimun, pokoknya penyakit-penyakit sistemik itu mempengaruhi usia menopause. Nah, para sahabat sehat yang tidak kalah penting juga mempengaruhi yaitu masalah apa? Stres. Dokter di setiap channel selalu mengatakan stres itu mempengaruhi, benar sekali ya para sahabat sehat, karena hati yang gembira adalah obat, itu saya katakan berkali-kali. Kalau ada stres, itu mempengaruhi hormon. Jadi penurunan kadar estrogen, progesteron itu cepat banget sehingga mengalami menopause dini. Ya, jadi sekali lagi pesan moralnya nggak boleh stres. Pola hidup sehat, hati yang gembira adalah obat. Disyukuri setiap momen kehidupan karena sekali lagi saya katakan menopause ini adalah proses alami. Suka nggak suka kita akan mengalaminya. Dinikmati saja. Oke? Kemudian yang penting karena kita itu takut sepertinya menghadapi menopause karena akan ada perubahan fisik maupun emosional, begitu, perlu dipahami, ini berkali-kali saya katakan, saya tekankan, karena ini merupakan proses alami, ayo kita ubah mindset kita. Menopause, jadi pause mens-nya, tapi kita ubah menjadi apa? Me not pause, saya tidak berhenti, artinya tetap bisa sehat, semangat, bermanfaat. Jadi seperti quote atau seperti ini ya, slogan, bukan slogan ya, tapi memang betul-betul menyemangati diri saya sendiri juga bahwa kita ngobrol sehat ini tujuannya agar hidup lebih sehat, semangat, dan bermanfaat. Menopause juga begitu. Me not pause, tidak berhenti. Kita tidak berhenti, kita tetap bisa sehat, tetap bisa semangat, dan yang penting kita hidup bisa bermanfaat. Kalau itu dijalani, pasti nggak ada masalah. Soalnya sering pasien tanya, dokter sekarang usianya berapa? Nah, kalau usia saya ya udah lewat lah masa menopause, wong saya sudah 60 tahun ya. Tapi sekali lagi, waktu saya menopause pun, menjelang itu pun, karena saya bersyukur saja dengan setiap momen di dalam kehidupan kita ini, kita belajar bersyukur, tidak terlalu banyak masalah. Walaupun sudah saya katakan, bisa memang menjelang itu, perimenopause itu bisa ada gangguan haid, bisa merasakan apa hot flashes ya, panas begitu, gangguan tidur, moody apa, gangguan emosional, jadi sensitif dan sebagainya, juga ada keluhan mungkin nyeri sendi dan beberapa gejala-gejala klimakterium tidak usah terlalu dihiraukan. Bukan berarti tidak periksa ya, boleh periksa, boleh diobati, boleh. Tapi sekali lagi yang penting dari dalam ada rasa penerimaan diri, walaupun saya menjelang menopause ini proses alami, bukan sakit, sehingga nggak perlu obat kan kalau bukan sakit. Oke, para sahabat sehat, jadi sekali lagi sebelum saya akhiri ngobrol yang tentang sampai umur berapa atau umur berapa menopause yang normal ini, sekali lagi saya beri penekanan, jangan pernah takut menghadapi menopause karena itu adalah proses alami. Ubah mindset kita dari menopause menjadi me not
menopause. Oke, saya rasa begitu saja. Nanti ini masih ada serialnya ya, jadi nggak selesai dalam satu tayangan ini tentang bagaimana nanti tips dan triknya mengatasi gejala menopause itu. Tunggu ya, mungkin minggu depan bisa saya uh, upload lagi mengenai tips dan trik mengatasi gejala menopause. Salam sehat, kalau Anda rasa ada manfaatnya silakan boleh Anda like, comment, maupun subscribe, maupun share ya, bagikan kepada siapapun yang memerlukan edukasi ini. Salam sehat.